Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Olivia Parinduri, NIM 2018-210-140. Di sini saya akan menerangkan tentang isi dari proposal metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, dan Sales Growth terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2020. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan mengenai kerangka konseptual. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai kerangka konseptual, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang pada penelitian yang akan saya lakukan. Kebijakan dividen atau dividen policy itu adalah suatu keputusan tentang bagaimana laba yang diperoleh oleh perusahaan itu akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan yang dapat digunakan perusahaan untuk pembiayaan investasi di masa depan. Nah, pengambilan keputusan dalam pembagian keuntungan itu merupakan masalah yang sangat penting. Apakah keuntungan tersebut itu akan dibagikan dalam bentuk dividen atau akan tetap ditahan dalam bentuk laba ditahan, guna diinvestasikan kembali oleh perusahaan dan mengharapkan mendapatkan capital gain di masa yang akan datang. Nah, jika perusahaan itu memilih kebijakan untuk membagikan labanya sebagai dividen, maka dividen tersebut akan mengurangi laba ditahan perusahaan serta mengurangi total sumber dana internal perusahaan. Nah, begitu pula sebaliknya, jika perusahaan memilih untuk menahan laba yang diperoleh oleh pemegang saham, maka kemampuan pembentukan dana internal perusahaan akan semakin besar. Nah, peranan dividen ini sangat penting. Jika perusahaan memberikan pemotongan dividen, maka ini memberikan sinyal yang buruk bagi investor. Karena hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan saat itu sedang tidak bagus. Nah, sehingga permintaan pasar terhadap perusahaan akan berkurang. Artinya, para investor ini belum ingin menanamkan dananya di perusahaan tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan menaikkan dividen, maka sinyal yang diberikan kepada investor itu baik. Dengan adanya sinyal tersebut, ini mengindikasikan bahwa kondisi keuangan perusahaan pada saat itu sedang baik. Maka, ini mengindikasikan dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham perusahaan itu juga akan naik. Nah, dalam kerangka konseptual ini menjelaskan bagaimana pengaruh hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu hubungan antara profitabilitas, likuiditas, leverage, dan sales growth terhadap kebijakan dividen. Yang pertama, pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen, maka penulis ingin menggunakan indikator return on asset. ROA ini merupakan analisis untuk mengetahui perusahaan menghasilkan pengembalian melalui investasi aset yang dimilikinya. Sehingga semakin besar ROA, maka akan semakin terjamin kedudukan pemilik karena dividen yang akan diberikan kepada pemegang saham semakin tinggi pula atau searah. Nah, menurut Kasmir, hasil pengembalian investasi ini menunjukkan produktivitas dari seluruh dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil nilai ROA, maka akan berdampak kurang baik bagi perusahaan. Rasio ini berguna sebagai alat untuk mengukur efektivitas keseluruhan operasi perusahaan. Nah, jika return on asetnya ini kecil, ini menandakan perusahaan kurang efektif dalam beroperasi. Sebaliknya, jika nilai ROA perusahaan tinggi, maka semakin efektif perusahaan dalam beroperasi. Semakin besar ROA, maka akan semakin besar dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Karena perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar dari asetnya, sehingga laba yang dihasilkan dapat dibagikan kepada pemegang saham. Nah, dividen yang diambil dari laba bersih ini akan mempengaruhi dividen payout ratio. Perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar maka akan membayar porsi pendapatan yang semakin besar sebagai dividen. Yang kedua, pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen, maka di sini penulis menggunakan indikator current ratio. Current ratio ini merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi current ratio suatu perusahaan, maka akan semakin baik perusahaan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah current ratio, maka perusahaan tersebut kurang bagus. Dengan tingginya current ratio perusahaan tersebut, maka peluang perusahaan untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham semakin besar. Sehingga perusahaan yang memiliki current ratio yang tinggi, ini akan menarik minat investor untuk menanamkan modal yang dimiliki kepada perusahaan. Dengan demikian, current ratio memiliki pengaruh positif terhadap pembayaran dividen. Yang ketiga, hubungan antara leverage dan kebijakan dividen.
Untuk mengetahui hubungan antara leverage terhadap kebijakan dividen, maka saya menggunakan indikator debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio ini menggambarkan perbandingan hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah debt to equity ratio, maka akan semakin baik proporsi hutang yang besar dalam struktur modal. Ini mengartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki jumlah kewajiban perusahaan tersebut besar pula. Besar beban hutang akan mempengaruhi laba bersih yang kemudian akan dibagikan sebagai dividen. Nah, pemenuhan kewajiban lebih diutamakan daripada pembayaran dividen. Sehingga debt to equity ratio ini memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran dividen atau tidak searah. Yang keempat, hubungan sales growth terhadap kebijakan dividen. Pertumbuhan penjualan ini mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan penjualan yang akan datang. Laju pertumbuhan suatu perusahaan ini akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan keuntungan dalam mendanai kesempatan di masa yang akan datang. Jika pertumbuhan penjualan perusahaan itu tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan meningkat, sehingga pembayaran dividen dan pendanaan eksternal akan meningkat. Sebaliknya, jika pertumbuhan penjualan perusahaan itu akan berkurang, maka hal ini akan mencerminkan pendapatan perusahaan itu menurun, sehingga pembayaran dividen dan pendanaan eksternal juga akan menurun. Maka hubungan antara sales growth dengan kebijakan dividen ini searah. Hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan awal pada penelitian yang didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu. Yakni hipotesis tersebut adalah hipotesis yang pertama, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis yang kedua, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hipotesis yang keempat, sales growth berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel penelitian yang pertama adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen atau dividen policy itu adalah suatu keputusan tentang bagaimana laba yang diperoleh oleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk pembiayaan investasi di masa depan. Apabila perusahaan meningkatkan pembayaran dividen, maka dapat diartikan oleh investor ini sebagai sinyal harapan manajemen yang membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang, sehingga kebijakan dividen ini memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Ukuran kebijakan dividen dapat menggunakan satuan persentase yang dapat dihitung menggunakan rumus dividen payout ratio sama dengan dividen dibagikan dengan laba bersih dikali dengan 100%. Yang kedua, profitabilitas. Nah, profitabilitas itu adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimiliki yang dibagi dengan laba sebelum pajak. Tujuan dari profitabilitas perusahaan adalah meningkatkan laba perusahaan guna menarik keinginan pemegang saham atau investor yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada investor itu merupakan keuntungan setelah bunga dan pajak. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen. Pengukuran profitabilitas menggunakan proxy return on asset yang dapat dihitung menggunakan rumus return on asset sama dengan rata-rata total aset dibagi dengan laba sebelum pajak dikalikan dengan 100%. Yang kedua, likuiditas. Likuiditas ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi dalam jangka pendek, di mana aset lancar perusahaan itu yang akan dibagi dengan kewajiban lancar perusahaan. Pengukuran likuiditas ini menggunakan proxy current ratio. Current ratio ini merupakan rasio yang digunakan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar aset lancar perusahaan yang akan digunakan untuk melunasi hutang atau kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo atau yang akan segera dibayarkan. Perhitungan current ratio dapat menggunakan rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikalikan dengan 100%. Yang keempat adalah leverage. Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan, di mana perusahaan ini mengeluarkan biaya tetap agar dapat meningkatkan keuntungan potensial bagi pemegang saham. Leverage ini menunjukkan pada hutang yang dimiliki perusahaan. Tujuan penggunaan leverage ini untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Pengukuran leverage ini menggunakan proxy debt to equity ratio dikarenakan debt to equity ratio ini mampu menggambarkan komposisi struktur modal perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan perusahaan. Nah, untuk perhitungan debt to equity ratio ini dapat menggunakan rumus debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas dikali dengan 100%. Yang kelima yaitu sales growth. Sales growth ini sering digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat pertumbuhan pada suatu perusahaan.
Nah, dalam keputusan pembagian dividen ini sangat perlu dipertimbangkan mengenai masalah penjualan perusahaan. Pertumbuhan adalah dampak yang timbul atas arus dana perusahaan dari perubahan operasional yang disebabkan oleh pertumbuhan dan penurunan volume usaha. Untuk perhitungan sales growth, ini dapat menggunakan rumus sales growth sama dengan total sales tahun ini dikurangi dengan total sales tahun kemarin dibagi dengan total sales tahun kemarin kali 100%. Sampel, teknik, dan metode pengumpulan data. Sampel dalam penelitian ini populasinya adalah perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang diambil bukan secara acak, melainkan telah ditentukan sendiri oleh peneliti dengan mempertimbangkan pada kriteria-kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria tersebut meliputi yang pertama, perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama periode 2017 sampai dengan 2020. Kriteria yang kedua yaitu perusahaan manufaktur go public subsektor food and beverage, tekstil, dan otomotif yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang menyediakan data terkait dan sesuai dengan variabel penelitian. Untuk teknik pengambilan sampel, pada penelitian yang akan dilakukan ini adalah teknik purposive sampling, karena pengambilan sampel didasarkan pada kriteria-kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasi secara lengkap melalui website Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya mengenai teknik analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini adalah suatu analisis yang memberikan gambaran atau yang mendeskripsikan suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, nilai maksimum, dan minimum. Nah, analisis deskriptif ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel-variabel pengamatan, yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, dan sales growth yang mempengaruhi kebijakan dividen. Nah, yang kedua, uji asumsi klasik. Pada penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis dengan menggunakan analisis linear berganda. Nah, uji asumsi klasik ini perlu dilakukan ketika melakukan pengujian MRA, karena uji asumsi klasik ini untuk interpretasi hasil dalam mencari pengaruh agar jelas atau tidak bias. Nah, uji asumsi klasik ini digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama uji normalitas. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model variabel independen ini terdistribusi normal atau mendekati distribusi normal. Nah, uji ini dilakukan dengan analisis grafik. Analisis grafik yang digunakan adalah histogram dan probability plot. Jika terdistribusi normal, maka garis yang akan menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Yang kedua, uji multikolinearitas. Nah, multikolinearitas ini terjadi apabila masing-masing variabel saling berhubungan secara linear. Jika hubungan tersebut sangat erat atau R-nya itu sama dengan 1, maka terjadi multikolinearitas sempurna yang mengakibatkan koefisien regresi variabel itu tidak bisa ditentukan dan besarnya standar error menjadi tak terhingga. Nah, gejala bebas dari multikolinearitas ini dapat dinilai jika mempunyai nilai toleransi di bawah 1 dan nilai VF-nya itu di bawah 10. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini merupakan kondisi di mana near konstan atau near homogen. Nah, uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain dalam model regresi yang digunakan. Nah, model regresi yang baik ini adalah homokedastis atau tidak heteroskedastisitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode analis dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk menyimpulkan suatu kondisi secara general berdasarkan suatu sampel. Nah, penelitian ini menggunakan metode multiple regression analysis karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, leverage, dan sales growth terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2020. Model MRA-nya sebagai berikut. Dividen payout ratio sama dengan nilai konstanta ditambah koefisien regresi variabel independen dikali dengan ROA ditambah dengan koefisien regresi variabel independen dikali dengan current ratio ditambah koefisien regresi variabel independen yang ketiga dikali dengan debt to equity ratio ditambah koefisien regresi variabel independen yang keempat dikali dengan sales growth ditambah dengan standar error. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis ini yang pertama ada uji F atau uji simultan. Nah, uji F ini digunakan untuk melihat apakah secara simultan ROA, current ratio, debt to equity ratio, dan sales growth ini mempengaruhi kebijakan dividen. Yang kedua, koefisien determinasi R kuadrat. Analisis ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat.
Nilai koefisien determinasi ini adalah 0 dan 1. Semakin besar nilai R kuadrat, maka akan semakin besar kemampuan seluruh variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai yang mendekati 1 ini menunjukkan variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Yang ketiga ada uji T atau uji parsial. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji apakah secara parsial ROA, current ratio, debt to equity ratio, dan sales growth yang terdapat dalam persamaan secara signifikan mempengaruhi kebijakan dividen. Nah, dalam uji T ini ada dua, ada perumusan uji statistik, uji sisi kanan, dan yang kedua perumusan uji statistik, uji sisi kiri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.